Selamat datang pada mata kuliah Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Adapun topik pembahasan pada pertemuan kali ini adalah evaluation methods atau metode-metode evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian semua berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di mata kuliah Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer untuk jenjang sarjana pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Mata kuliah HCI atau IMK ini diajarkan dengan menggunakan metode online melalui beberapa media seperti Learning Management System LMS Moodle, kemudian Cloud Zoom Meetings, sosial media WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini akan membahas topik dengan judul Evaluation Methods atau metode-metode evaluasi. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leon Andreti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computer Science Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KMS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SCM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Sebelum masuk materi, ada baiknya kita review terlebih dahulu materi-materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Antara lain adalah user center design, kemudian prototyping dan prototyping dimension. Selanjutnya adalah prototyping common methods and practice, computer support method, prototyping tools, dan last but not least adalah cloud prototyping tools. Nah, sekarang baru kita masuk ke highlight modelnya ya, life cycle models untuk user centered design. User design approach can be simplified with the following simple interaction design life cycle models ya. Jadi ada gambarnya yang sudah diringkas. Dia melibatkan iterasi, evaluation, and alternative version ya. And with evaluation that ensure the final product meets the prescribed usability criteria. Jadi dimulai dengan identifikasi kebutuhan atau penentuan requirement-nya. Setelah itu baru masuk ke desain. Apabila pada fase desain ternyata kita butuh hal-hal baru, itu boleh mengalami iterasi di sini ya. Selanjutnya baru masuk build an interactive version. Kita buat prototype-nya. Setelah prototype ada, ternyata barangkali ada tambahan desain, boleh kita iteratif di sini. Selanjutnya setelah dibuatkan iterative version ya, baru kita evaluate secara keseluruhan ya. Nah, dalam evaluate juga bisa melibatkan barangkali ada identifikasi kebutuhan baru, ada desain baru, atau ada prototype baru yang perlu dikembangkan. Setelah ready, baru masuklah menjadi final product. Nah, ini kira-kira gambaran sederhana dari user centered life cycle ya.
Prototyping refers to an initial stage of a software release in which developmental evaluation and product fix may occur before a bigger release is initiated. Nah, jadi prototype itu merujuk pada suatu fase awal dari pelepasan perangkat lunak, di mana evolusi pengembangan dan produk jadinya itu bisa muncul sebelum rilis yang lebih besar dimulai. This kind of activity can also sometimes be called a beta phase or beta testing, where an initial project gets evaluated by a smaller class of users before full development. Nah, jadi aktivitas ini juga kadang-kadang disebut dengan fase beta atau beta testing, di mana project inisial itu dievaluasi oleh sejumlah kecil pengguna ya sebelum pengembangan secara utuh. Sekarang baru masuk ke prototyping dimension atau dimensi prototype. Ada 4 dimensinya. Yang pertama dari sudut pandang representation ya. How is the design depicted or represented? Can be just textual description or can be visual and diagram. Jadi bagaimana rancangannya ya? Apakah hanya deskripsi tekstual saja atau bisa juga ada visual dan diagramnya? Lanjut scope ya. It just do interface, mockup, or does it include some computational component? Apakah dia hanya interface, mockup saja, atau juga melibatkan komponen-komponen komputasi? Selanjutnya yang ketiga adalah executability. Can the prototype be run? Dapatkah prototype itu dijalankan? If coding, there will be period when it can't. Jika coding, ada periode tertentu ketika ia tidak bisa dijalankan. A goal for later stage prototyping ya, tujuannya untuk prototype tingkat selanjutnya. Maturation, kematangan. What are the stage of the product as it come along? Nah, tahapannya ya. Nah, ini ada kesimpulan ya. Kalau dia bersifat revolutionary maka throughout old one. Jadi yang lama itu benar-benar tidak dipakai ya. Tetapi kalau dia evolutionary, dilakukan apa? Changing terhadap previous design. Jadi masih dipertahankan yang lamanya ya. Common methods and best practice untuk prototyping ini dari versi Dam dan Siang ada 8. Yang pertama itu bisa dalam bentuk sketch and diagram, kemudian bisa juga paper interface, lalu ada storyboards, kemudian Lego prototypes, selanjutnya adalah role playing, disusul dengan physical models, visit of OS prototypes, serta user driven prototypes. Selanjutnya adalah computer support method ya, atau metode prototype yang didukung oleh komputer ya. Kalau yang tadi kan bisa pakai kertas, pakai physical ya. Nah, ini sudah pakai software ya. Can support more rapid changes to simple mockup ya. Jadi dia mendukung perubahan yang lebih cepat untuk market yang lebih sederhana ya. Kemudian can support more functionality for prototype. Dia juga mendukung lebih fungsional untuk prototype-nya ya. Can lead to stale design, can focus user or customer too much on the detail of the interface too early in the design process. Nah, tapi kalau tidak benar itu bisa basi desainnya kira-kira ya, dan juga terlalu banyak detail pada interface atau terlalu awal pada saat proses perancangan. Nah, jadi harus hati-hati juga dalam menggunakan computer supported method pada prototype. Prototyping tools setidak-tidaknya ada 4 ya. Yang pertama adalah yang draw atau paint programs, kemudian script simulation atau slide source, kemudian interface builder, dan juga bisa yang terbaru itu adalah cloud based prototype tools. Ada sejumlah toolsnya ya.
mulai dari Balsamiq, Clarity, Figma, Framer, Leafy, InDesign, Innovation, JC Mind, Marvel, Mockplus, Origami Studio, Proto, Protify, Principle, Sketch, Webflow. Silahkan dipelajari dan dipilih mana yang cocok untuk project masing-masing kelompok. Adapun purposes atau tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek dan macam-macam yang terlibat dalam evaluation methods, dilengkapi dengan sejumlah examples atau contoh-contohnya. Adapun agenda pada pertemuan kali ini terdiri atas review sedikit tentang user-centered design, dilanjutkan dengan prototyping dimension, kemudian prototyping common method and practice, Kimble support method, serta prototyping tools. Kita mulai dengan bagian introduction atau pendahuluan. Evaluation itu menurut Dix et al. Tahun 2004 adalah test usability and functionality of system, atau pengujian dari sudut pandang kebergunaan dan fungsi dari suatu sistem. Biasanya evaluation itu muncul di occurs in laboratory, field, and or in collaboration with users. Jadi bisa dilakukan di laboratorium, lapangan, atau juga bisa berkolaborasi dengan para pengguna. Kemudian evaluates both design and implementation. Yang dievaluasi itu melibatkan rancangan dan juga implementasinya. Should be considered at all stages in the design life cycle. Sebaiknya itu melingkupi seluruh tahapan yang ada pada design life cycle. Adapun goal of evaluation atau tujuan dari suatu evaluasi, yang pertama itu adalah assess extent of system functionality. Jadi kita mau menguji bagaimana extent dari fungsi suatu sistem. Kemudian assess effect of interface on user. Kita mau tahu seperti apa dampak antarmuka pada pengguna. Yang ketiga barulah identify specific problem, untuk mengidentifikasi apabila ada masalah-masalah khusus yang muncul. Sementara itu, kita perlu mengetahui juga evaluation phase ya, atau fase dari evaluasi. User-centered design approach can be exemplified via the following simple interaction design life cycle. Jadi ini ada semacam design life cycle model ya. Typical HCI model, note that emphasis is on iteration, evaluation, and alternative version ya. And with evaluation that ensures the final product meets the prescribed usability criteria. Jadi biasanya berakhir dengan evaluasi yang meyakinkan bahwa produk akhir itu cocok dengan kriteria usability yang sudah dijelaskan sebelumnya. Requirement for an iterative system cannot be fully specified at the beginning of the life cycle. Kebutuhan untuk suatu sistem interaktif kadangkala itu tidak bisa dispesifikasikan secara penuh pada bagian awal life cycle. Makanya dia bersifat iterative design ya. Kalau kita lihat pada gambar kali ini, itu dimulai dari fase identify need ya, establish requirement, kemudian baru dilakukan redesign. Apabila pada fase redesign kira-kira diperlukan lagi ada tambahan-tambahan requirement, dia boleh balik lagi ke sini, lanjut ke redesign. Setelah itu baru fase build on interactive versions. Kalau pada fase build on interactive version kira-kira perlu ditambahkan rancangan-rancangan, dia balik lagi ke redesign. Seterusnya kalau sudah lewat ada build on interactive version, baru dia dilakukan evaluate. Kalau sudah baru masuk ke final product. Iterative design and evaluation is continuous process. Kenapa? Karena yang pertama adalah designer need to check that they understand users requirement. Jadi para perancang itu harus memeriksa apakah mereka memahami kebutuhan dari pengguna sistemnya ya. Yang kedua adalah and if the user can use the product and they like it.
kalaupun para pengguna itu dapat menggunakan software atau produk tadi, apakah para pengguna itu menyukainya? Nah, jadi perlu juga digarisbawahi ya, requirement dan apakah dia menyukainya. Kedua ya, kenapa iterative design dan evolution ini bersifat proses yang berkesinambungan? Nah, apanya ya? Yaitu early ideas for conceptual models ya, where a particular screen function is needed. Nah, jadi proses iteratif design dan evolusi itu merupakan ide awal dari model konseptual, termasuk ketika kita apakah misalnya contohnya di sini ya, apakah suatu fungsi screen yang dibutuhkan atau tidak gitu ya. Yang kedua, early prototype of the new system. Ini merupakan prototip dari sistem baru ya. Apakah gadget atau widget itu safe ya untuk misalnya untuk anak-anak ya. Later more complete prototype. Selanjutnya adalah prototype yang lebih lengkap. Baik itu melibatkan ukuran, warna, bentuk ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ya, di mana proses iteratif design dan evolution itu dilaksanakan ya. Yang pertama adalah natural environments ya. Nah, jadi disesuaikan dengan lingkungan alaminya. Misalnya, where children enjoy playing with new toy and for how long before they get bored. Remote study of online behavior. Ini contohnya ya, kalau membuat produk yang terkait anak-anak ya. Atau bisa juga lokasinya ada di laboratory setting where control is provided. Nah, jadi kalau pada setting laboratorium ya, ada kontrol yang disediakan ya, misalnya web accessibility. Atau bisa juga living laboratories provided setting of being in an environment such as at home while give ability to control measure or record activity. Jadi bisa juga laboratorium yang disetting seperti lingkungan dari produk yang akan dibangun ya. Misalnya kalau kita pengen buat aplikasi untuk perumahan ya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kapan ya. Jadi kapan dilaksanakan ya iterative design and evolution itu. Early design to clarify design ideas. Jadi dilakukan pada rancangan awal sekali ya untuk mengklarifikasi ide-ide dari perancangan selanjutnya. Evaluation of a working prototype, atau bisa juga dilakukan untuk mengevaluasi prototipe yang sedang berjalan. Refining a product. Nah, jadi produknya perlu kita sesuaikan lagi nih kira-kira ya. Atau bahkan finished product can be evaluated to collect information to inform new product. Produk yang sedang berjalan boleh kita evaluasi untuk mendapatkan informasi apa sehingga bisa menjadi masukan kalau kita mau mengeluarkan produk baru ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke usability ya. Usability refers to the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of users. Nah, jadi usability itu merujuk ke extent di mana produk bisa digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan memuaskan ya pada konteks user tertentu. Ini dari Huang tahun 2014. Selanjutnya, Nielsen pada tahun 2012 menjelaskan ya, usability is a quality attribute that assesses how easy user interfaces are to use. The word usability also refers to method for improving easy of use during the design process. Nah, jadi usability itu merupakan atribut kualitas yang menguji seberapa mudah ya interface dari pengguna itu digunakan ya. Kemudian kata usability itu sendiri merefer ke suatu metode untuk meningkatkan kemudahan penggunaan selama desain proses. Nah, lebih lanjut ya, usability is defined by 5 quality components. Jadi menurut Nielsen pada tahun 2012, usability itu didefinisikan melalui 5 komponen kualitas ya.
Yang pertama adalah learnability, atau how easy is it for users to accomplish basic tasks the first time they encounter the design. Jadi seberapa mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas basic ya pada saat pertama kali rancangannya. Yang kedua adalah efficiency. Once user have learned the design, how quickly can they perform tasks ya. Setelah mereka mempelajari rancangannya, seberapa cepat dia mengerjakan suatu pekerjaan ya. Kemudian memorability, when user return to design after product or not using it, how easily they can re-establish proficiency. Jadi ketika user kembali ke rancangan setelah beberapa waktu ia tidak menggunakannya, nah seberapa cepat dia mengerjakannya lagi ya, jadi memorinya ya. Yang keempat adalah errors ya, how many errors do user make, how severe they are this error, and how easily can they recover from the errors ya. Seberapa banyak error yang dibuat dan seberapa banyak mereka bisa recover dari error tersebut ya. Dan yang terakhir adalah satisfaction, how pleasant is it to use the design, seberapa menyenangkankah desain yang dibuat dari suatu sistem atau software ya, atau produk juga bisa. Oke, selanjutnya melalui ISO, usability adalah the extent to which system, product or service can be used by specified users to achieve specified goal with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use. Why usability evaluation ya? Kenapa evaluasi berbasis usability? Yang pertama adalah identify any usability problem that the product has. Jadi mengidentifikasi apabila ada masalah-masalah kebergunaan yang mungkin dimiliki oleh suatu produk ya. Kemudian collect empirical data on users performance, mengumpulkan data empiris dari kinerja para pengguna suatu produk ya. Lanjut, determine user satisfaction with the product, menentukan seberapa puas pengguna atas suatu produk. Selanjutnya adalah untuk test early ya, pengujian seawal mungkin, dan test often ya, tes pengujian sesering mungkin. Selanjutnya, usability juga memiliki skala ya, atau dikenal dengan istilah SUS, System Usability Scale. One of the most widely used tool for addressing the perceptibility of a system or product in the SUS ya. The System Usability Scale is a simple 10-item scale giving a global view of subjective assessments of usability. Jadi ada 10 items yang dijadikan penilaian ya dengan menggunakan SUS. Dia mirip seperti skala Likert. Kalau kita lihat seperti ini ya. Yang paling rendah itu adalah strongly disagree, yang paling tinggi adalah strongly agree. Strongly disagree berarti dia sangat tidak setuju, kalau strongly agree berarti sangat setuju. Ini ada 10 item pertanyaan ya. Misalnya yang pertama, I think that I would like to use the system frequently. Saya pikir saya akan menyukai untuk menggunakan sistem ini sering. Ya. Yang kedua, I found the system unnecessarily complex. Jadi tidak kompleks ya. I thought the system was easy to use, mudah digunakan. I think that I would need to support a technical person to be able to use the system. Apakah perlu support dari teknisi ya? I found the various function in the system well integrated. Jadi cukup terintegrasi katanya ya, atau terintegrasi dengan baik. I thought there was too much inconsistency in the system. Apakah banyak terjadi inkonsistensi di sistem itu ya? I would imagine that most people would learn to use the system very quickly. Cepat dipelajari ya. I found the system very cumbersome to use, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, selanjutnya masuk ke evaluasi teknik ya. Teknik, which technique to use ya. Teknik yang mana yang digunakan ya. Depend on the testing purposes. Jadi tergantung dari tujuan pengujian. Selanjutnya adalah depends on the stage in the development cycle. Tergantung pada fase
siklus pengembangannya. Depend on resources available users ya, tergantung pada ketersediaan resource dari pengguna, misalnya waktu atau equipmentnya atau aksesnya. Bisa juga berdasarkan kombinasi ya. Selanjutnya adalah usability evaluation atau evaluasi usability ya. Yang pertama bisa dalam bentuk survei. Survei ini sendiri bisa lagi ada macamnya ya. Bisa interview atau wawancara, kuesioner, atau bisa dengan focus group. Selanjutnya bisa melibatkan analytic inspection. Dapat berupa heuristic evaluation yang ada prinsip dan guidelines-nya, atau bisa cognitive walkthrough ya, based on task scenario, berdasarkan skenario tugas yang akan diuji ya. Kemudian yang ketiga buat empirical evaluation, evaluasi empiris, bisa dalam bentuk observational experiment, isinya adalah observation, problem identification, atau juga bisa control experiment ya, menggunakan eksperimen. Ada formal control specified scientific experiment, comparison itu bisa menggunakan statistical analysis. Sekarang survei ya. Survey a technique of gathering data by asking question to people who are thought to have the same information. Jadi suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang kita anggap dapat atau memiliki informasi yang dibutuhkan ya. Survey may be conducted once at repeated intervals or concurrently with multiple samples. Jadi bisa dilakukan satu kali saja, bisa diulang dalam periode tertentu, atau tergantung juga dengan sejumlah multiple samples-nya ya. They may be used to collect information from a few or many. Bisa kita gunakan sedikit atau banyak responden ya. The purpose is to make statistical inferences about the population being studied. Tujuannya adalah untuk membuat inferensi secara statistik terkait dengan populasi yang sedang kita pelajari ya. Nah, untuk single survei biasanya dibuat untuk apa? A sample ya, full population in case of census ya. The method of data collection itu menggunakan misalnya questionnaire, and individual questionnaire or item become data that can be analyzed statistic. Jadi bisa dianalisa secara statistik. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah ke interview ya, atau wawancara. Ini merupakan kualitatif teknik. Gathering information about users by taking directly to them ya. Jadi kita mengumpulkan informasi terkait pengguna dengan bicara langsung kepada mereka. A method for discovering fact and opinions of the users. Ini suatu metode untuk menemukan fakta-fakta dan opini-opini dari pengguna ya. Formatnya bisa berupa one interviewer speaking to one user at the same time. Jadi satu-satu ya, satu pewawancara, satu yang diwawancarai. Kemudian structures interviews, a predefined set of question and users. Jadi bisa juga terdiri atas wawancara terstruktur, ada pertanyaan yang disiapkan ya, atau bisa juga open-ended interviews ya, allow for an exploratory approach to uncover unexpected information. Jadi ada yang kedua, kemungkinannya adalah open-ended interview ya, memungkinkan terjadinya eksplorasi ya, untuk mengungkapkan kalau ada informasi yang tidak diekspektasi sebelumnya ya. Masalah yang mungkin muncul pada interview adalah the unstructured nature of the resulting data can be easily misinterpreted. Jadi ada kemungkinan misinterpreted ketika pengumpulan data atau mendapatkan pendapat dari pengguna. Varian survei yang kedua adalah questionnaire ya. Ini merupakan qualitative teknik, but result can be quantified ya. Ini merupakan teknik kualitatif tetapi hasilnya bisa dikuantitatifkan ya. Persiapannya adalah keep question simple, be clear and concise. Jadi kita harus membuat pertanyaan yang sesimpel mungkin, jelas dan padat ya. Selanjutnya adalah pilot questionnaire before distributed. Kita harus buat dulu semacam sampel pertanyaannya, jadi dites dulu. Kalau sudah benar baru didistribusikan. It is still unreasonable to think that any person can anticipate it ya.
Problemnya adalah it's only as good as the question it contain. Jadi tergantung dari sebagus apa pertanyaannya didesain. Untuk tipe pertanyaan ini misalnya ada yang open-ended ya. What are the features you think helpful if any? Nah, ya, itu yang open-ended. Jadi jawabannya tergantung dari si responden. Atau what are the features you think can be improved, nah, if any. Lawannya adalah closed question type ya. Nah, contohnya which of the following have you used? Nah, sudah diberikan pilihannya ya. Misalnya ini ada 1 word processor, 2 database, 3 spreadsheets ya. Atau how easy was it to understand the drawing? Nah, ada gradasi lagi nih ya. Misalnya very easy, easy, average, difficult, atau very difficult. Pada question ya, itu perlu juga diperhatikan yang namanya scale ya. Scale are generally used to measure opinion, attitude, feeling, and habits ya. Nah, misalnya, please indicate how much effort you devote for this task based on a scale from 0 to 6 ya. Jadi misalnya dalam suatu penelitian kita akan mencari effort ya, kira-kira seberapa banyak. Nah, misalnya dari 0 ke 5 ya, berarti sini ada misalnya yang 0 itu adalah extremely easy, sedangkan 5 extremely difficult. Nah, itu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan ranking. Are used to determine degree of importance. Jadi kalau scale itu untuk ukuran ya, sedangkan kalau ranking itu untuk tingkatan, tingkat seberapa pentingnya ya. Nah, misalnya indicating the importance you attach to the following job motivators by writing the appropriate number ya. Dari 1 sampai 5, misalnya 1 adalah yang paling penting, 5 yang kurang penting. Nah, jadi ini misalnya sudah kita siapkan ada 5 pilihan ya. Nah, tinggal mana yang dari 5 ini yang mana dapat skor 1, mana yang dapat skor 5. Nah, itu tergantung dari responden yang diminta. Populer adalah perceived usability ya, atau persepsi terhadap kebergunaan atau seperti apa yang dirasakan dari responden atas kebergunaan suatu software atau produk ya. Established questionnaire will give more reliable and repeatable result than ad hoc questionnaires. Jadi questionnaire yang sudah stabil itu akan memberikan hasil yang lebih nyata dan bisa diulang ya, dibandingkan dengan ad hoc questionnaire. Ada 3 questionnaire yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap perceived usability ya dari suatu interactive system. Ini misalnya ada questionnaire for user interface satisfaction atau QUAS. Ini populerkan pada tahun 1988. Kemudian ada juga Kinesic System Usability Questionnaire atau CSUQ ini pada tahun 1995, dan juga ada System Usability Scale atau SUS ini pada tahun 1996. Ini ada sejumlah standardized usability questionnaire ya. Jadi post study questionnaire QUAS ya. Ada yang namanya SUMI, Software Usability Measurement Inventory. Kemudian ada lagi BSSUQ, Post Study System Usability Questionnaire, SUS System Usability Scale, UMUX and UMUX Lite, Usability Method for User Experience. Kemudian ada lagi Experimental Comparison of Post Study Questionnaire. Nah, ini juga ada Standardized Usability Questionnaire ya untuk Post Task Questionnaire atau ASQ ya, After Scenario Questionnaire. Ada dalam bentuk SEQ, Single Easy Question, kemudian SMEQ, Subjective Mental Effort Questionnaire, ER, Expectation Rating, UME, Usability Magnitude Estimation, dan juga ada Experimental Comparison of Post Task Questionnaire.
Lanjut lagi ada standard usability questionnaire yang ke kelompok ketiga, yaitu questionnaire for assessing the perceived usability of website. Jadi ini fokus untuk website ya. Ada yang namanya WAMMI atau Website Analysis and Measurement Inventory. Kemudian ada SUPRQ, Standardized University Rank Questionnaire, dan juga ada website-website yang lain ya yang terkait penilaian perceived usability of website-nya. Nah, ini juga ada questionnaire of interest ya terkait usability. Ada yang namanya CSUQ, kemudian System Usability Questionnaire, kemudian ada USE, Usefulness, Satisfaction and Easy of Use, kemudian ada HQ, Hedonic Quality, ada EMO, Emotional Metric Outcomes, kemudian ada ICCI, American Customer Satisfaction Index, ada NPS, Net Promoter Score, ada CXPI, Forrester Customer Experience Index. Nah, ini juga yang sangat populer, dan juga TAM namanya ya, Technology Acceptance Model atau model penerimaan teknologi. Nah, kemudian ada juga yang namanya focus group ya. A focus group is small group discussion guided by a trained leader or moderator in an interactive setting. Jadi focus group itu adalah suatu kelompok diskusi kecil yang dibimbing oleh seorang motivator sebagai leader yang sudah terlatih ya dalam suatu setting yang bersifat interaktif. It is used to learn more about opinions on a desired topic or a product, and then juga future action. Jadi digunakan untuk mempelajari lebih lanjut terkait pendapat dari suatu topik yang sudah dirancang atau suatu produk, kemudian baru untuk arahan bagaimana aksi lanjutannya. Biasanya suatu focus group itu dapat berupa an interview, wawancara, kemudian conducted by training moderator among small group of respondents. Jadi dilaksanakan oleh moderator yang terlatih ya di antara sejumlah responden grup kecil tersebut, dan dilaksanakan in unstructured and natural way where respondents are free to give view from any aspect. Jadi dilaksanakan dengan cara yang tidak terlalu terstruktur, sifatnya alami ya, jadi casual gitu ya, di mana respondennya bisa secara bebas memberikan pandangan-pandangan dari aspek apapun yang ingin mereka ungkapkan. Survei itu juga ada pros dan kontranya ya. Untuk sisi pro-nya adalah dia bersifat it is flexible, kemudian it generates quick results, it costs a little to conduct ya, ada fleksibel ya, dia menghasilkan hasil yang cepat dan juga biayanya relatif lebih kecil ya. Kemudian group dynamic often bring out aspect of the topic or reveal information about the subject they might not have been anticipated by the research or image from individual interviews. Kemudian kontranya adalah the researcher has less control over the session than he or she does in the individual interviews ya. Kalau individu secara pribadi maka kontrolnya lebih optimal ya, tetapi kalau pada survei kontrolnya agak sedikit ya. Kemudian data are often difficult to analyze. Bisa saja data yang terkumpul itu sulit dianalisa. Kemudian apabila melibatkan moderator, itu moderator require certain skill. Jadi ada perlu skill yang baik untuk dapat mengelola suatu survei. Kelompok yang kedua adalah analytic inspection atau inspeksi analisa ya. Expert use their knowledge of users and technology to review system usability. Expert menggunakan pengetahuan mereka yang terkait dengan penggunaan teknologi untuk mereview dari kebergunaan dari satu sistem ya. Kemudian expert critic can be formal or informal report. Kritik ahli itu bisa dalam bentuk laporan formal ataupun informal. Manfaatnya adalah generate result quickly with low cost ya, menghasilkan result yang lebih cepat dengan biaya yang rendah. Kemudian can be used early in the design phase, bisa digunakan seawal mungkin dari fase desain ya. Heuristic evaluation is a review guided by a set of heuristic
Jadi untuk yang evaluasi juga ada yang menggunakan evaluasi heuristik ya, sekelompok heuristik. Atau bisa juga walk through involve stepping through a pre-planned scenario and noting potential problem. Pada usability ada dikenal 10 Nielsen heuristic ya. Nah, ini isinya yang pertama adalah visibility of system status atau visibilitas status sistem. Yang kedua adalah match between system and real world ya, pertandingan atau perbandingan antara sistem dan dunia nyata. Kemudian yang dilihat lagi adalah user control and freedom, kontrol dan kebebasan pengguna ya. Kemudian consistency and standards atau konsistensi dan standar. Kemudian error prevention, pencegahan kesalahan. Selanjutnya adalah recognition rather than recall ya, mengenali daripada mengingat. Kemudian flexibility and efficiency of use, fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. Dilanjutkan dengan aesthetic and minimalist design atau desain estetis dan minimalis. Kemudian help users recognize, diagnose, recover from errors. Kita membantu pengguna dalam mengenali, mendiagnosa, memulihkan dari kesalahan yang ada. Yang terakhir adalah help and documentation, bantuan dan dokumentasi. Pada usability ditemukan numbers of evaluator dan problem ya. Nah, ini ada grafiknya dapat kita lihat. Jadi dia dianggap seperti kurva seperti ini ya. Nah, perhatikan, jadi kalau evaluatornya hanya 5, errornya kurang dari 75%. Tapi kalau evaluatornya itu ada 10, nah, maka pada kisaran ini ya mungkin 85-an ya. Dan kalau 15 evaluator, nah itu maka problem error bisa ditemukan sampai 90%. Ada 3 tahapan dalam melakukan evaluation heuristic ya. Yang pertama adalah briefing session to tell expert what to do. Jadi kita lakukan sesi briefing atau rapat di awal ya untuk memberitahu para expert apa yang harus dilakukan. Kemudian ada evaluation period of 1-2 hours ya. Jadi eksekusi pengevaluasiannya itu pada kisaran 1-2 jam dengan each expert works separately. Kita beri kebebasan setiap expert untuk bekerja secara terpisah ya. Kemudian sometimes it used to get the feel for the product. Jadi bisa saja ada pengalaman yang perlu dirasakan oleh expert untuk mencoba produk yang akan dievaluate. Kemudian ada time is used to focus on specific features. Bisa juga ada waktu tertentu untuk fokus pada specific features. Nah, jadi bisa saja kan satu produk atau software itu memiliki banyak features, tapi ada features tertentu barangkali yang menjadi concern-nya. The briefing session in which expert work together to prioritize problem. Setelah masing-masing expert bekerja secara terpisah, barulah ada debriefing session ya untuk membuat prioritas kira-kira problemnya apa. Advantage and problem ya. Yang pertama, few ethical and practical issue to consider because users not involved ya. Sedikit ada masalah, isu-isu terkait etik dan praktik itu lebih sedikit ya, karena usernya tidak terlalu dilibatkan ya, lebih ke expertnya. Can also be difficult and expensive to find expert. Jadi bisa saja kita kesulitan siapa sih ahli pada software tertentu atau pada kondisi tertentu. Kemudian best expert have knowledge of application domain and users. Itu kelebihannya ya. Kalau users kadang-kadang pada sisi aplikasinya aja, tapi kalau expert tidak hanya knowledge tapi juga pada application. Masalah terbesarnya adalah important problem may get missed ya. Karena ini lebih didominasi oleh expert, kadangkala praktis yang dihadapi oleh user itu juga miss ya. Many trivial problem are often identified ya. Expert have bias, they are not real users. Nah, itu ada masalah yang mungkin dihadapi pada heuristik ini. Selanjutnya adalah ke cognitive walkthrough ya.
pada cognitive walkthrough fokus on easy of learning. Jadi fokusnya adalah seberapa mudah dalam mempelajari suatu software atau produk. Designer present an aspect of the design and usage scenario, ya. Jadi para perancang akan mempresentasikan aspek rancangan dan penggunaannya, ya. Selanjutnya, expert is told the assumption about use population and take up use task detail. Expert diberitahu asumsi yang terkait dengan populasi pengguna, kemudian konteks penggunaan serta detail tugas dari software atau produk yang bersangkutan. One or more expert walk through the design prototype with the scenario. Nah, satu atau sejumlah expert mulai melakukan walkthrough, ya, terhadap rancangan prototype sesuai dengan skenario-nya. Biasanya expert dibimbing melalui 3 pertanyaan. Tiga pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, will the user try to achieve the effect that the subtask has? Apakah pengguna mencoba untuk mencapai efek dari subtasknya, ya? Yang kedua, will the user notice that the correct action is available? Apakah pengguna nyambung, ya, bahwa aksi yang benar itu tersedia? Okay. Dan selanjutnya ketiga adalah will the user associate and interpret the response from the action correctly? Nah, jadi apakah penggunanya itu menyesuaikan dan berinterpretasi terhadap respon atas aksi yang benar, gitu, ya. As the expert works through scenario, they note problems. Empirical evaluation, ya. Ini bisa dilakukan dengan observational experiment atau eksperimen observasi, eksperimen pengamatan, ya. Dilakukan dengan observation dan problem identification. Biasanya observasi atau pengamatan itu dilakukan untuk mengidentifikasi problem yang mungkin muncul atau ada. Yang kedua, bisa juga dengan control experiment atau eksperimen terkendali. Ini bisa berupa formal control scientific experiment, jadi bersifat formal control scientific experiment, ya, ada rumus-rumusnya, atau bisa juga menggunakan comparison, perbandingan, atau analisis analisa statistik. Observational testing, pengujian observasi, ya. Pada observational usability test atau tes kebergunaan observasi itu, representative user try to do typical tasks with the product. Nah, jadi sejumlah user yang dianggap mewakili mencoba melakukan tugas-tugas khas, ya, dari produk tersebut. While observer including the development staff watch, listen, and take notes. Sementara para pengamat yang terdiri dari staf pengembangan itu akan melihat, mendengarkan, dan mengambil catatan atas apa yang diamati. Selanjutnya adalah think aloud, ya. Think aloud ini kalau kita terjemahkan berpikir keras, gitu, ya. Maksudnya di sini adalah user are asked to say whatever they are looking at, thinking, doing, and feeling as they go about their task, ya. Jadi para pengguna itu akan dimintai pendapat untuk mengungkapkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, kerjakan, dan rasakan ketika mereka menjalankan tugasnya, ya. Kemudian observer are asked to objectively take notes of everything that user says without attempting to interpret the action and words. Jadi para pengamat itu akan dimintai secara objektif mencatat apa-apa saja yang dikatakan oleh pengguna tanpa harus berinterpretasi dari kata-kata dan aksi mereka, ya. Test session are often audio and video tape. Biasanya pada sesi pengujian ini dilakukan perekaman baik itu audio atau video, tentu dengan izin para user, ya, dan dijelaskan juga di awal. Selanjutnya adalah evaluasi yang menggunakan eye tracking, ya, atau track mata. Eye tracking is sometimes perceived as a surveillance, ya, the ultimate technology with which to diagnose user interface issue, ya. Jadi dia dianggap sebagai suatu yang mumpuni saat ini, ya, yang sangat efektif untuk
sebagai teknologi ultimate dengan mendiagnosa user interface issue, masalah-masalah antarmuka dari pengguna ya. Maka tidak heran eye tracking ini sangat berkembang dan begitu populer ya, sampai sekarang pun masih juga tetap populer. Pada eye tracking itu akan menggunakan head or desk mounted equipment track the position of the eye. Jadi akan dipasang alat, bisa di meja atau di kepala ya, untuk memantau, men-track posisi dari mata. Nah, seperti ini kira-kira bayangannya. Eye movement reflect the amount of cognitive processing display requires ya. Jadi pergerakan mata itu merefleksikan jumlah dari pemrosesan kognitif atas suatu tampilan. Yang diukur itu meliputi fixation, eye maintain stable position, number and duration indicate level of difficulty with display. Jadi mata itu mempertahankan posisi mantapnya ya. Jumlah dan lama mengindikasikan tingkat kesulitan dari tampilan. Atau yang kedua bisa juga yang diukur saccage ya. Rapid eye movement from one point of interest to another. Jadi bagaimana pergerakan cepat mata dari satu titik ke titik lain yang dianggap menjadi interest atau perhatian dari pengguna ya. Kemudian yang ketiga adalah scan paths ya. Moving straight to target with a short fixation the target is optimal. Jadi pergerakan langsung ke suatu target dengan posisi tetap yang cepat pada suatu target, itulah yang optimal ya. Eye tracking is simple, the observation and recording of eye behavior such as pupil dilation and movement. Jadi pada eye tracking itu sangat mudah sekali dengan mengamati dan merekam dari perilaku mata ya, seperti bagian pupilnya ya, dan dilation dan movementnya. It has application in many areas including psychology research and packaging design. But with regard to screen-based media, it's primarily used by researchers to identify where users are looking. Jadi banyak diaplikasikan pada sejumlah area termasuk bidang penelitian psikologi atau perancangan packaging ya. Tapi terkait dengan screen-based media biasanya digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi di mana posisi user itu menatap. Nah, itu baru diinterpretasikan nanti. Pada eye tracking, one special interesting point of fixation. These are areas in which the user gaze stop moving, lingering long enough for them to process what they have seen. Jadi yang cukup menarik, bahkan khusus ya, spesial khusus poin dari fixation ya, ketika area pengguna itu stop bergerak, gitu ya. Itulah yang akan diteliti lebih lanjut. Pergerakan dari user eyes between fixation endpoint is known as saccage. Nah, jadi antara satu titik ke titik yang lainnya, berarti itu namanya saccage ya. Although the speed of the movement means the user is not processing. Jadi kecepatan dari pergerakan itu artinya pengguna tidak melakukan pemrosesan apa yang mereka lihat ya. Visualization saccage show the path the eye are taking with fixation. Nah, itu bisa menunjukkan jalur interest dari suatu tampilan. Nah, ini contoh dari eye tracking ya. Nah, ini kalau looking straight at the camera, langsung menatap ya. Looking down and to right camera ya, ke bawah kanan kamera, atau looking directly above the camera, melihat ke atas langsung kamera, seperti itu ya. The position of the infrared light reflection on the eye. The white spot in the center relative to the pupil, the black circle is used to calculate the direction of the user's gaze. Kemudian ada juga psychological measurement ya, atau pengukuran secara psikologis. Emotional response linked to physical change.
Jadi respon secara emosi itu terkait dengan perubahan fisik ya. This may help determine the user's reaction to an interface. Hal ini bisa membantu untuk menentukan bagaimana reaksi pengguna terhadap suatu antarmuka ya. Yang bisa diukur antara lain adalah heart activity, including blood pressure, volume, and pulse. Jadi kegiatan jantung ya, termasuk juga tekanan darah, volume dan pulse jantungnya ya. Kemudian activity of sweat glands ya, galvanic skin response atau GCR. Kemudian electrical activity in muscle menggunakan electromyogram atau EMG. Termasuk juga electrical activity in brain menggunakan electroencephalogram atau EEG. Some difficulty in interpreting this psychological response, more research needed. Jadi sampai saat ini masih dilakukan penelitian-penelitian yang menarik terkait dengan psychological measurements. Ketika memilih suatu metode itu perlu diperhatikan when is in process ya, apakah untuk fase design atau implementation, kemudian style of evaluation itu apakah pada laboratory atau pada lapangan field, kemudian how objective, apakah subjektif ataukah objektif, kemudian type of measurement, apakah kualitatif atau kuantitatif, level bisa high level atau low level, sedangkan interference itu bisa obtrusive atau unobtrusive, sedangkan results-nya bisa melibatkan time, subject, equipment, and expertise. Selanjutnya adalah design framework ya, a framework to guide evaluation. Jadi menurut Price, Rogers, and Sharp ada suatu panduan untuk melakukan evaluation dalam bentuk framework. Namanya adalah design framework. Design sendiri merupakan kependekan dari D-nya itu determine the goal, tentukan tujuan, explore the question, kemudian choose the evaluation approach as method, identify the practical issue, decide how to deal with the ethical issue. Yang terakhir I-nya adalah evaluate, analyze, interpret, and present the data. Untuk huruf yang pertama yaitu determine the goal, huruf D ya. Yang jadi pertanyaan adalah what are the high level goal of the evaluation ya. Jadi apa tujuan tingkat tinggi dari evaluasi, kemudian who want it and why, siapa yang menginginkannya dan kenapa, kemudian the goal influence the approach used for study. Tujuan ini akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan untuk studi atau evaluasinya ya. Sebagai contoh dari goalnya itu adalah check to ensure that the final interface is consistent. Ya, jadi dia akan memeriksa untuk meyakinkan bahwa interface akhir itu adalah konsisten ya. Atau bisa juga investigate how technology affect working practice. Menginvestigasi bagaimana teknologi itu berdampak terhadap praktek dalam bekerja ya. Kemudian improve usability of an existing product. Jadi meningkatkan kebergunaan dari suatu produk yang sudah ada. Huruf yang kedua yaitu explore the question. Jadi kita perlu mengeksplorasi pertanyaan yang akan diajukan. All evaluation need goals and question to guide them. Jadi semua evaluasi itu membutuhkan tujuan dan pertanyaan-pertanyaan untuk membimbingnya ya. Misalnya saja, the goal of finding out why many customers prefer to purchase paper airline tickets rather than a ticket can be broken down into sub question ya. Jadi kita pengen tahu kok orang lebih suka membeli paper airline ticket ya yang tercetak dibandingkan e-ticket. Nah, maka kita perlu breakdown pertanyaannya ya. Misalnya, what are customers' attitude to these new tickets? Bagaimana perilaku orang terhadap e-ticket ya. Yang kedua, are they concerned about security? Apakah mereka khawatir terhadap aspek keamanannya ya? Atau is the interface for obtaining them poor? Atau jangan-jangan interface untuk mendapatkan e-ticket itu masih minim sekali. Nah, seperti itu ya. Untuk huruf ketiga itu C ya. Choose the evaluation approach and methods. The evaluation approach influence the method and presented ya. Jadi pendekatan dari evaluasi itu akan mempengaruhi metode dan penampilan dari software atau produknya ya. Misalnya saja field study typically untuk studi lapangan itu biasanya involve observation and interview ya, melibatkan pengamatan dan wawancara. Do not involve control test in the laboratory. Jadi pengujian terstruktur itu atau terkendali sebaiknya tidak dilakukan di laboratorium ya. Kemudian produce qualitative data.
yang keempat yaitu I, identify practical issue. Jadi kita akan mengidentifikasi masalah-masalah praktis ya. Sebagai contoh misalnya bagaimana untuk select user ya, memilih pengguna, stay on budget, tetap pada anggaran, stay on schedule, tepat waktu, find evaluators, menemukan orang yang akan mengevaluasi, sampai ke select equipment atau pemilihan peralatan. Huruf yang kelima yaitu D lagi ya, decide about ethical issue. Jadi kita harus memutuskan masalah-masalah terkait dengan etik ya. Develop an informed consent form. Jadi kita harus membangun suatu bentuk kepedulian yang diinformasikan, karena pengguna have right, dia mempunyai hak-hak untuk ya, know the goal of the study, tahu tujuan dari study, know what will happen to the finding, hasil temuan yang nanti akan diapakan, leave when they wish, tidak ada paksaan, jadi kapan saja dia boleh meninggalkan studi kalau mereka tidak berkenan ya. But treat politely, tetaplah kita harus memperlakukan mereka dengan sopan ya, karena kita butuh informasi dari mereka. Last but not least adalah huruf E lagi ya, yaitu evaluate, interpret, and present data ya. The approach and method used influence how data is evaluated, interpreted, and presented. Ya, juga mempengaruhi bagaimana data itu dievaluasi, dimaknai, dan ditampilkan ya. Ini yang harus diperhatikan, misalnya reliability ya, can the study replicated? Apakah bisa direplikasi? Validity, it is measuring what you expected, apakah sesuai dengan yang kita harapkan? Bias, is the process creating bias, apakah bisa ada bias nanti? Scope, can finding be generalized ya, bisa nggak temuan itu juga bisa dijelaskan untuk aspek-aspek yang berkaitan, misalnya ya, sampai ke ecological validity, is the environment influence the finding. Oke, kita sampai ke conclusion ya. Do you have any issue to consider for conducting an evaluation study? Jadi bisa saja ada banyak problem ya yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan suatu studi evaluasi. Kemudian this include the goal of the study, the approach, and the data will be collected, analyzed, and presented ya. Jadi meliputi bagaimana pendekatan, data itu akan dikumpulkan, dianalisa, dan ditampilkan. Framework yang cukup populer adalah the SIDE framework ya, bisa digunakan untuk checklist planning and evaluation study. Oke, kita masuk ke assignment ya. Untuk assignment ke-10 ini, based on your team project, please write a report related to usability testing. Jadi membuat laporan terkait usability testing ya. Usability theory could be get from Google Scholar or usability website. Jadi teorinya harus didapatkan secara akademik ya, baik dari Google Scholar ataupun dari website usability-nya. Laporan ditulis menggunakan PowerPoint, kemudian disimpan dengan format seperti ini, baru di-convert menjadi video based presentation ya, tambahkan audio dan animation. Ini sudah ada, nanti di-share juga bagaimana convertnya. Kemudian baik PowerPoint dan videonya itu disimpan di Dropbox, dan URL-nya juga disimpan di, nanti ada URL dari Dropbox-nya baru di-paste di tempat pengumpulan soalnya, pengumpulan assignment-nya ya. Masing-masing.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita sudah sampai di akhir pertemuan untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang dijelaskan dapat diterima dengan baik, secara maksimal, bermanfaat, dan menambah pengetahuan buat kita semua. Dan memberikan kebaikan baik bagi saya sebagai dosen pengampu dan pengayah, begitu juga bagi rekan-rekan didik yang saya cintai, dan dapat dilanjutkan pada materi pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin.